Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Anjani, NIM 2188016 dari kelas C, Manajemen Zakat dan Wakaf. Soal yang pertama yaitu mengenai 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir dan miskin. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Kemudian miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi untuk kebutuhan sehari-harinya dan memenuhi kebutuhannya dalam setahun. Kriteria fakir dan miskin yang pertama yaitu orang yang sudah memasuki usia nikah dan dia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki biaya untuk menikah. Kemudian pelajar yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya. Kemudian orang yang tidak mampu bekerja. Selanjutnya adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak. Golongan penerima zakat selanjutnya yaitu amil. Amil merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Golongan penerima zakat selanjutnya yang keempat yaitu mu'alafatu qulubuhum, yang berarti orang-orang yang dilembutkan hatinya. Kriteria mu'alafatu qulubuhum yaitu yang pertama, orang-orang yang diharapkan bisa masuk Islam. Yang kedua, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim. Dan yang ketiga, mu'alaf dengan tujuan agar teguh keislamannya. Mu'alafatu qulubuhum pada era kontemporer penunjukannya dilaksanakan oleh otoritas. Apabila pemerintah tidak mau melakukannya, maka organisasi masyarakat bisa mewakili pemerintah asalkan tidak secara personal. Golongan yang kelima yaitu riqab. Riqab bisa diartikan sebagai budak atau hamba sahaya. Pada konteks era kontemporer, riqab bisa diartikan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, kemudian orang yang dipenjara karena difitnah, kemudian negara muslim yang dijajah oleh kafir, kemudian seorang pembantu yang disekap oleh majikannya dan disiksa. Golongan yang keenam yaitu gharim atau orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang dibedakan menjadi dua, yaitu orang-orang yang berhutang atas dirinya sendiri dan orang-orang yang berhutang untuk orang lain. Orang-orang yang berhutang untuk dirinya sendiri diberikan biaya sejumlah pokok hutangnya agar mampu menutupi hutangnya. Kemudian orang-orang yang berhutang untuk orang lain, biasanya orang tersebut mengeluarkan sejumlah biaya untuk keperluan seperti yayasan, pengelola pendidikan, dan lain-lain. Golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah dapat diartikan sebagai jihad atau berjuang di jalan Allah. Pada era kontemporer ini, fisabilillah dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah, misalnya seperti dakwah, mengelola fasilitas dakwah, dan lainnya. Golongan penerimaan zakat yang terakhir yaitu ibnu sabil, atau bisa diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kriteria ibnu sabil di sini yaitu yang pertama, orang tersebut tidak memiliki biaya untuk dapat pulang ke halamannya. Kemudian, perjalanan tersebut bukan bertujuan untuk maksiat. Kemudian yang terakhir, orang tersebut tidak menemui orang lain yang dapat membantunya. Pertanyaan nomor 2 yaitu terkait ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Zakat dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam ayat tersebut berarti, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu rukun Islam yaitu tentang menunaikan zakat. Zakat dihukumi wajib bagi setiap muslim yang mampu.
Ayat yang kedua yaitu dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka dapat mensucikan dan membersihkan harta yang kita miliki. Soal yang ketiga yaitu mengenai zakat profesi dan zakat perusahaan. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang ketika sudah mencapai nisab. Untuk nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu sebesar 5 wasak atau sekitar 520 kg beras atau 652,8 kg gabah. Untuk haulnya yaitu 1 tahun dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Kemudian zakat perusahaan. Zakat perusahaan merupakan zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya, yang mendapat berlaku hukum, memiliki hak dan kewajiban, dan memiliki kekayaan sendiri. Kemudian untuk nisab zakat perusahaan disamakan dengan nisab zakat perdagangan, yaitu sebesar 85 gram emas. Kemudian kadar zakatnya yaitu 2,5% dan haulnya yaitu 1 tahun. Kemudian apabila perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pertanian, kadar zakatnya yaitu 5% atau 10%. Soal yang keempat yaitu mengenai potensi zakat di Indonesia. Mengenai potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat tinggi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Muslim. Hampir 80% penduduk Indonesia beragama Muslim. Indonesia menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun. Tetapi hanya sekitar 8 triliun saja yang dapat dikelola. Hal ini tentunya dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi, yaitu diantaranya kurangnya edukasi dan literasi zakat di Indonesia. Pertanyaan yang kelima yaitu tentang inovasi teknologi untuk pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional melakukan beberapa inovasi pengumpulan zakat untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Direktur Basnas menyatakan bahwa inovasi yang dilakukan menitik beratkan pada 3 hal, yaitu yang pertama kampanye atau ajakan zakat, kemudian yang kedua yaitu mengenai pelayanan pembayaran, dan yang terakhir yaitu mengenai pembukaan kanal donasi. Dengan mengembangkan kampanye ini, Basnas memanfaatkan media online seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lainnya dengan berisikan poster ajakan dan berbagai program bantuan Basnas selama pandemi. Kemudian, Basnas juga menciptakan layanan untuk jemput zakat. Kemudian, Badan Amil Zakat Nasional melakukan inovasi dengan pembukaan kanal donasi melalui kanal digital. Dengan inovasi pelayanan ini, penerimaan zakat dan pembayaran zakat di tengah masa pandemi ini meningkat secara signifikan. Basnas juga melakukan banyak kerjasama dengan e-commerce untuk memberikan kemudahan membayar zakat kepada para muzaki. Pertanyaan nomor 6 yaitu terkait dengan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan Amil Zakat Nasional memiliki wewenang untuk menjalankan tugas sebagai pengelola zakat secara nasional. Dalam pelaksanaannya, Badan Amil Zakat menjalankan beberapa fungsi, yaitu yang pertama,
perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.